Kalian yang suka touring atau minimal jalan-jalan naik motor keliling kota gitu buat nyari angin, pernah? Ada? Nah, kahwe yang akan aku bawakan ini Wak berkisah tentang dua anak muda yang hobi touring, hobi perjalanan jauh. Pada suatu akhir pekan nih Wak, yang mereka berdua ini memutuskan touring ke luar provinsi sekalian untuk refreshing. Pas berangkat semua memang masih aman-aman aja, cuacanya bagus, jalanannya lancar dan memang gak ada firasat apa-apa. Tapi masalah baru muncul waktu perjalanan pulang, di mana pada saat itu mereka ini iseng milih jalan baru atau jalur baru dengan alasan biar tahu jalan aja gitu. Padahal sebelumnya ada nih beberapa orang yang ngingetin mereka untuk hati-hati ya. Kayak gitu. Sayangnya peringatan itu mereka anggap ya udah cuman basa-basi aja atau cuman peringatan wajar aja, bukan sesuatu yang serius. Tapi siapa sangka pengabaian itu bikin mereka mengalami serangkaian kejadian horor di perjalanan pulang. Dan gak cuma di jalan aja Wak, gangguan itu juga masih ngikut mereka bahkan sampai mereka pulang ke rumah. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Mas Dimas dari Bandung. Halo Mas. Nah, jadi pengalaman horor ini dialami Dimas waktu tahun 2020 kemarin, waktu dia lagi touring sama temannya yang bernama Alman. Jadi ceritanya waktu itu Dimas ini masih kuliah di salah satu kampus yang ada di Bandung, Wak. Dan dari semua temannya, Alman lah yang paling dekat sama dia. Soalnya mereka ini sama-sama suka touring gitu. Tiap ada waktu senggang, mereka ini pasti langsung gas Wak untuk touring. Kemana aja lah, pokoknya naik motor kemana-mana. Nah, di suatu hari, tepatnya pada hari Sabtu, Wak, Dimas sama si Alman ini berencana liburan ke salah satu spot wisata yang ada di Tasikmalaya. Mereka sepakat berangkat jam 7 pagi. Tapi mereka waktu itu boncengan satu motor aja, Wak, bukan motor masing-masing. Alman yang nyetir, Dimas yang duduk di belakang, Dimas yang dibonceng. Nah, waktu di perjalanan nih, udah ngegas kami, belum sampai Tasik lagi, Alman gak sengaja lihat papan penunjuk arah, Wak. Tulisannya Jogja 360 km. Alman ngomong ke belakang, "Weh, Wak, Jogja gak terlalu jauh loh, mirip kayak PP Bandung Jakarta. Kalau kita ke Jogja aja gimana?" Kata si Alman. Betul kau. Kita nggak ada persiapan ini, kata Dimas kan. Nggak apa-apa, mumpung cuacanya lagi bagus, gas aja lah yuk. Ayo, kata Dimas. Tapi kau yang nyetir duluan ya, nanti gantian, kata Dimas. Adalah tuh, akhirnya betul Wak. Nggak jadi mereka ke Tasik, mereka pun nekat pergi ke Jogja, berbekal sama Google Maps saja kami Nadia. Nah, menurut Maps, mereka ini bakal sampai di Jogja sekitar 12 jam lagi. Mereka sepakat buat nyetir gantian, 6 jam Alman, 6 jamnya Dimas gitu. Waktu itu Google Maps ini mengarahkan mereka lewat jalur selatan, Wak. Nah, jalur selatan ini adalah jalur panjang yang membentang dari Bandung sampai ke Jawa Tengah bagian selatan. Nah, pas berangkat ini, langit memang masih cerah, situasi jalan juga belum terlalu ramai. Tapi begitu kami masuk ke area hutan, suasananya langsung berbeda di situ. Belokannya makin banyak ya kan, kanan kiri itu udah hutan